yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan yang profesional, baik oleh BPK maupun juga dengan kantor akuntan publik itu bisa melakukan itu. Nah, WTP ini lebih kepada laporan yang di pencatatannya sesuai dengan standar akuntansi. Artinya, setiap yang dicatat di dalam laporan keuangan itu didukung oleh dokumen yang dipersyaratkan. Nah, misalnya uang harus didukung dengan bukti-bukti sumber pendapatannya dan bukti pendukung pengeluarannya. Kalau aset harus didukung dengan bukti sertifikat atau alas hak yang diakui oleh negara. Ini yang terjadi selama ini di Tanah Toraja, dan ini warisan dari tahun ke tahun yang terjadi. Sejumlah aset yang dimiliki itu tidak memiliki alas hak. Misalnya dulu sekolah-sekolah atau kantor-kantor dibangun. Jadi jasa sekolah itu bupati datang di suatu kampung, Pak Bupati bangunkan kami sekolah. Ada enggak tanah? Ada. Tanpa diikuti dengan akte hibah, tanpa diikuti dengan sertifikat. Nah, ada yang sudah ada akte hibahnya, tetapi digugat lagi oleh keluarga. Oh, yang hibahkan ini baru satu rumput keluarga. Keluarga kami tidak ikut menghibahkan. Tergugat lagi lah di situ. Bahkan ada yang sudah sertifikat masih digugat sampai di pengadilan negeri. Nah, itu semua yang mengakibatkan sehingga dari tahun ke tahun itu terus menjadi catatan. Ada juga misalnya di PU, di Dinas Kesehatan, itu alat-alat berat dulu kan dibeli di Jakarta, dikirim ke sini jadi bantuan. Ada bantuan luar negeri, mobil, alat berat. Mau dicari berapa nilai pengadaannya ini, tidak ada lagi sumbernya. Ditanya ke misalnya PU, tidak ada lagi catatannya di sana. Ke kesehatan tidak ada. Jadi 3 kali kita bersurat ke sana, jawaban tidak ada, ya terpaksa kita hapuskan berdasarkan mengundang dari Palopo, dihapuskan, dihilangkan dari buku. Karena selama ini ada di buku tetapi nilainya tetap Rp1. Artinya sudah tidak bernilai sama sekali, hanya kita tidak punya kewenangan untuk bisa menghilangkan dari daftar yang ada. Tahun ini semua itu bisa terurai dan ini sudah mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Dan ini yang pertama kali selama ini wajar dengan pengecualian. Artinya sudah wajar tetapi kecuali ini yang tidak wajar karena tidak ada alas haknya, tidak ada ini dan lain-lain sebagainya. Bahwa ya perlu saya sampaikan, WTP itu tidak menjamin bahwa tidak ada masalah di dalam. Bisa saja terjadi karena pemeriksa itu tidak bisa. Yang penting dia laporan, dia bahwa ada orang yang hari ini dapat WTP, besok bosnya di OTT. Kan sama. Nah, artinya itu tidak menjamin tidak ada masalah itu bisa saja terjadi. Kemudian ada juga yang bertanya terkait dengan utang. Saya bilang
sepanjang utang itu ditulis dalam laporan dan diakui sebagai utang dan ada dasarnya, setelah diperiksa memang ini utang yang bukan utang fiktif, diakui sebagai utang, itu tidak tetap namanya wajar dalam pencatatan. Bukan wajar adanya utang, tapi wajar bahwa jantan dia mengakui ada utangnya. Itu. Ya, sehingga ya perlu disyukuri dan terus saya mengingatkan pada semua, dan ini yang membuat kita lebih kerja keras lagi. Seperti saya kumpulkan lagi Diknas kemarin, karena Diknas ini masih ada sedikit rebel di situ. Ada pembelian barang 7 miliar dari 300 lebih sekolah yang dicatat di belanja modal, anggarannya di belanja modal, yang mestinya menurut prinsip akuntansi, kebijakan akuntansi, yang di bawah 1 juta harganya itu dicatat di belanja barang, sehingga ini yang harusnya dipindahkan ke pencatatannya ke belanja barang 7 miliar itu yang dikerjakan hampir dua malam baru bisa selesai dan bisa WTP. Kalau tidak WTP pada saat itu. Dan sebelumnya juga rumah sakit begitu, pencatatan dari 2019 dana 20 dana COVID yang tidak karu-karuan, akhirnya baru ditemukan setelah tidak seimbang 2023 itu. Ternyata ada masalah. Nah, ini 6 bulan lebih kita telusuri sehingga sudah bisa ketemu. Yang mestinya 2023 ini sudah WTP, tapi terkendala dengan lagi padada yang ada yang didapatkan pencatatan yang double pencatatan dari BPJS, dan itu membongkar buku sampai ke bawah, transaksi sampai ke bawah itu diurut pelan-pelan sehingga harus sewa tenaga akuntan satu untuk bekerja selama 5 bulan. Saya kira itu. 2011 kita serahkan, secara administratif kita serahkan. Tapi belakangan kita tahu bahwa Pemda tidak punya kewenangan menyerahkan, karena pertokohan di Torut itu asalnya dari apa lagi ngambil ini? Bukan APL, ya, hak penggunaan lain. Jadi HPL-nya Pemda Tanah Toraja. Jadi masih Tanah Toraja yang punya. Masih Tanah Toraja yang ini, berhak untuk memberikan sertifikat hak guna bangunan. Ya. Jadi dia bisa menyewakan untuk penggunaan hak bangunan. Ya. Nah, ini yang baru kita akan bicarakan dengan Pemda Toraja Utara dan Pertanahan. Karena tidak bisa dihibahkan. Pemda Tanah Toraja bisa melepaskan. Tapi tidak serta-merta Pemda Tanah Toraja Utara memiliki. Iya. Cuma pasar. Iya, namanya tanpa pengecualian. Ya, tetapi namanya setiap pemeriksaan itu pasti ada rekomendasi lain. Ya. Tidak ada pemeriksaan sekalipun kena double WTP tetap juga, karena WTP itu ada syarat-syaratnya. Tapi di sisi lain ada rekomendasi, misalnya ada tanggung jawab
kepala OPD ini yang belum selesai, yang tidak terkait dengan yang namanya yang dihitung di WTP itu kalau ada fraud. Tidak merugikan negara. Kalaupun ada kerugian negara yang muncul di situ, tetapi tidak berdampak ke laporan keuangan, tetap. Ya, misalnya ada denda, keterlambatan masih ada. Misalnya ada perjalanan fiktif sudah ditemukan. Ya, yang dijamin tidak ada adalah ketekoran kas. Karena kalau ada ketekoran kas 500.000 saja, itu langsung disclaimer. Ya.